Gimana ceritanya bisa sampai yakin ini apa aja yang udah dilalui ini? Saya juga ikut banyak apa ya istilahnya pengajian kayak Ikut gitu. pengajian? Ya. Masya Allah. Dari situ kan otomatis meskipun saya orang Nasrani, tapi bisa ikut hadir di pengajian dan di situ kita istilahnya serawung bareng, nggak ada perbedaan kamu Kristiani kamu Muslim gitu. Di situ saya ngerasa kayak apa ya? Kayak gini tuh suasananya, dalam tanda kutip ibadahnya orang Muslim gitu loh. Jadi nggak ditanyain dulu kamu KTP-nya apa kayak gitu. Jadi saya ngerasa di situ saya ya diterima. Alhamdulillah sore ini di saat turunnya hujan, bersamaan dengan turunnya hujan ada seorang yang menghubungi kami dan mau menyatakan mau syahadat. Sedang kita tunggu di Masjid Gede Kauman. Sebentar lagi masnya datang dalam keadaan hujan-hujanan. Bismillah. Sore mas, sama mas tulis nih. Oke. Masih tadi mana? Oh, tadi gini saya mau tolong dari sana. Ya biasanya kan diurutkan di sampai sholat. Ya kalau sholat kasar, ngiler. Karena hujan ya. Karena hujan dan sudah selesai kamunya gitu sholat itu. Pastikan aja nih. Nanti saksinya berapa orang? Mas? Saksinya 2. Oh ini nanti saya sama teman pengurus ada 2 orang. Oh, dan ini Rencani. Iya teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini yang sempat hujan dari sebelum asar cukup deras sampai habis asar cukup lama dan masih hujan, tapi tetap datang seorang pemuda yang sudah membulatkan tekadnya memeluk Islam, sudah membulatkan tekadnya untuk bersyahadat pada sore hari ini dan keadaan hujan-hujanan. Jadi sempat hujan-hujanan ya. Kena deras banget. Kena deras banget ya. Perjalanan berapa menit? Hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Oh, masya Allah, masya Allah. Itu berjuang ya, berjuang menjemput hidayah, masya Allah. Oke, sedikit perkenalan boleh mas ya? Ini dengan mas siapa? Panggilannya Luis. Panggilannya Luis. Nama lengkapnya? Carolus Aloysius Eka Setiawan. Oke, Carolus Aloysius Eka Setiawan. Oke, panggilannya Luis. Ya. Itu nama baptis ini ya, nama baptis. Iya. Nama baptis. Katolik berarti sebelumnya ya, masya Allah. Datang ke sini sudah yakin untuk bersyahadat? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Ada yang memaksa? Tidak ada. Ada yang mengiming-imingi? Tidak ada. Tidak ada. Murni dari niat sendiri? Ya. Sudah dari kapan pengen masuk Islam? Kalau pengennya sih sudah lama ya, cuman untuk benar-benar memantapkan hati itu yang ya mungkin berarti udah hampir 3 tahun lah. Khususnya. Memantapkan hati itu 3 tahun belakangan 3 atau ini. 4 tahun ya. 3 atau 4 tahun belakangan. Pengennya malah lebih lama dari Enggak sih. apa? Maksudnya lebih cepat dari dulu gitu, cuman karena apa ya banyak pergumulan yang belum mantap lah sampai gitu ya. hari ini akhirnya. Sampai hari ini. Jadi benar-benar mulai mencari Islam itu kurang lebih 3 atau 4 tahun belakangan Ya, ini. kurang lebih. Masya Allah. Gimana ceritanya bisa sampai yakin ini apa aja yang udah dilalui ini? Saya juga ikut banyak apa ya istilahnya pengajian kayak Ikut gitu. pengajian? Ya. Oh, Masya Allah. Dari situ kan otomatis meskipun saya orang Nasrani, tapi bisa ikut hadir di pengajian dan di situ kita istilahnya serawung bareng, nggak ada perbedaan kamu Kristiani kamu Muslim gitu. Di situ saya ngerasa kayak apa ya? Kayak gini tuh suasananya,
dalam tanda kutip ibadahnya orang Muslim gitu loh. Jadi nggak ditanyain dulu kamu KTP-nya apa kayak gitu. Jadi saya ngerasa di situ saya ya diterima meskipun kalau misalkan dipertanyakan KTP-nya ya saya Katolik gitu loh. Tapi untuk bisa mengikuti pengajian ini tadi kok nggak dipertanyakan kayak gitu loh. Jadi saya ngerasa diterima aja di situ gitu. Oke. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Lalu apa nih yang membuat Mas Louis ini yakin bahwa Islam adalah yang benar? Ini pertanyaan sulit. Kenapa nih? Gimana nih sulitnya? Sebelumnya Mas Louis ini Katolik ya? Katolik iya, pernah ke Kristen juga iya. Oh, pernah gimana nih ceritanya? Kok bisa Katolik terus pindah ke Kristen apa gimana? Katolik otomatis karena dari Orang tua. keluarga ya, betul. Terus ibadah Katolik sebelumnya? Sempat Sampai umur? bolong juga. Sempat beberapa tahun bolong nggak pernah ke gereja sama sekali. Itu di Katolik Ya, awalnya? di Katolik. Oke. Terus Sampai itu umur berapa? SMP, SMA? awal-awal kuliah lah. Awal-awal kuliah. dulu. Berarti dari kecil Katolik sampai Iya. awal-awal kuliah Katolik, terus mulai nggak berangkat gereja. Ya, Tapi akhirnya ke Kristen. Kristen itu pun karena diajak teman. Kenapa? Kenapa kepikiran Kristen? Oh, Tuhannya sama nih. Mungkin salah satunya itu. Salah satunya karena? itu isi Alkitabnya juga kurang lebih hampir sama meskipun ada yang berbeda. Perbedaan-perbedaannya. Tapi pertama yang di situ saya suka musik dan di situ saya ditawarin untuk pelayanan, untuk main musik juga. Oh, gitu. Jadi salah satu hobi saya main musik bisa tersalurkan di situ gitu salah satunya. Main apa di sana? Main gitarnya. Main gitarnya. Oh, Masya Allah. Jadi gitaris gereja. Iya. Oh, Masya Allah. Gitaris gereja. Berapa lama itu di Kristen? Dari tahun 2011 sampai 2013, kemudian 2013 sampai 2016 itu malah saya jadi seorang full timer di gereja Kristen di 3 tahunan itu. Full timer itu maksudnya setiap hari di sana atau? Iya, jadi setiap ada ibadah gereja, entah itu ibadah kematian atau apapun itulah yang berhubungan dengan ibadah, saya wajib datang. Orang kematian dimainin gitar juga? Ya untuk kan ibadahnya kan mereka pakai nyanyi-nyanyian ya. Oh, gitu. Jadi ya iringannya mereka pakai Gitar. Oh gitu. Oke. Berarti dalam Kristen kan waktu ibadah, Mas Louis ini lebih fokus kepada main gitarnya dong. Iya. Atau ikut ibadah juga? Ya ikut ibadah juga. Itu hitungannya Hitungannya ibadah? ikut, iya. Oh gitu. Hitungannya Tapi ikut. main gitar. Iya. Oke. Ibadahnya main gitar. Iya. Oke. Jadi selama kurang lebih 6 tahun ya waktu itu berarti ya? Ya, hampir Kurang lebih 6 tahun. Oke. Terus berarti sampai rutin ya, bisa sampai tiap hari kan? Hampir Iya. setiap hari kan itu ya? Iya. Rutin. Terus gimana ceritanya ini? Kapan terakhir ke gereja kalau gitu dari sekarang? Waduh. Udah lama banget. Udah ya. Terus kenapa milih kok meninggalkan gereja waktu itu? Pertama karena kesibukan kerja. Oh kerja udah Iya. udah nggak sering ke gereja lagi Iya, waktunya. karena waktunya kan kalau misalkan gereja kan ada pagi sama sore. Nggak bisa datang ke paginya karena saya nggak bisa bangun pagi pertama. Oke. Karena malamnya kerja kan. Oke. Jadi paginya otomatis susah Udah, bangun. ya, istirahatnya ya. Kemudian untuk masuk yang sore juga nggak bisa karena kerja masuknya Kerja, sore. oke. Gitu. Jadi udah dari kerja udah nggak Iya. ke gereja lagi. Iya. Sampai berapa lama? 2 tahun, 3 tahun? Ya sejak terus akhirnya sambil belajar tentang Islam itu. Oh, sambil 3-4 tahun ini. Kenapa? Awalnya apa yang bikin Mas Louis tertarik belajar Islam ini? Kok tiba-tiba dari gitaris gereja ini tiba-tiba pengen pelajari Islam ini? Gimana ceritanya ini? Apa ya sesuatu yang baru sih buat aku mas. Sesuatu yang yang baru, sesuatu yang Yang bikin penasaran di Islam Nah. sampai mau masuk mempelajari kajian, masuk ke kajian itu apa itu? karena banyak orang bilang Bible itu ada di Al-Quran. Oh gitu. Gitu ya, Bible Mas. itu. Mungkin kan karena di Al-Quran tulisannya pakai tulisan Arab, jadi saya nggak bisa membacanya. Oke. Nggak ada yang tulisan huruf biasa bahasa Indonesia kayak gitu, jadi saya agak susah memang untuk membandingkannya. Tapi Oke. dari sebagian pengajian-pengajian yang saya ikuti kan, setidaknya artinya saya tahu, dikasih tahu kan artinya ini kayak gitu. Loh, ini juga ada nih di Alkitab kayak gitu. Gitu ya. Sedikit banyak tahunya dari situ. Oke, berarti awalnya ada yang ngasih tahu bahwa Al-Quran itu ada juga Alkitab Ya, ada ada. juga Injil ya, ada Ya. juga Injil bagian dari Injil ada Ya, di dalam ya. Al-Quran ya maksudnya gitu ya. Terus mencari tahu sendiri ya. Ya, Dan saya belum menemukan tahu sendiri. dan itu benar.
Ya selama ini yang saya tahu ya iya. Dan selama ini yang sampai ketemukan itu benar gitu ya. Itu benar. Bagian apa yang paling sampai ingat bahwa dalam Quran terkandung juga apa yang ada di dalam Injil? Yang Paling sampai paling ya. Ya salah satunya ya di kalimat syahadat ini sih sebenarnya. Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam kalimat syahadat Islam ya. Oke. Oke. Tuhan pun juga, Tuhan Yesus pun di Katolik atau Kristen ini juga menyebutkan Nabi Isa itu kan cuman jalan, bukan Tuhannya. Nabi Isa itu jalan. Jadi ya sama sebenarnya kayak Nabi Muhammad kan cuma jalannya aja gitu loh. Istilahnya perantaranya aja. Perantara ya. Jadi beliau kan bukan Tuhannya langsung gitu loh. Jadi ya itu salah satunya. Itu salah satunya yang bikin sampai yakin kalau Quran ini adalah kitab yang disempurnakan dari Injil. Iya, disempurnakan. Lebih lengkap. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya semua ada di Quran Karim. Baik, Masya Allah. Sudah yakin, kita langsung ke prosesi syahadatnya ya, Mas. Saya minta baca dari atas sampai bawah. Dari atas sini, saya tuntun bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nomornya juga Mas? Enggak usah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Karolus Aloysius Eka Setiawan, tempat tanggal lahir Semarang 25 Juli 1991, pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Itu ikutin setelah saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patut dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari momen yang singkat ini, dari momen yang nggak sampai 1 menit ini adalah sebuah kelahiran baru untuk Mas Louis. Ya. Sebuah lembaran baru, adalah sebuah komitmen baru. Jadi dari momen yang sangat singkat ini, inilah yang menentukan kehidupan Mas Louis dari detik ini sampai nanti ajal menjemput. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini Mas Louis tadi kan sempat belajar ya, sempat nunggu sampai 3 tahun ya kurang lebih ya. Apa nih yang bikin Mas Louis kok bisa nahan selama 3 tahun enggak menyegerakan syahadatnya? Kepikiran apa? Orang tua pasti. Orang tua? Dari keluarganya. Oh, dari keluarga. Oke. Berat sama orang tua. Sekarang orang tua di mana tinggal? Di Kudus. Oh, di Kudus. Orang tua di Kudus. Terus datang ke sini, orang tua tahu? Belum, saya belum cerita. Belum cerita. Ya. Kira-kira apa respon orang tua? Nggak berani bayangin sih Mas. Enggak berani bayangin. Nggak berani bayangin. Masya Allah. Orang tua termasuk taat beribadah di agama? Iya, bisa Ya. dibilang ya. Aktivis? Enggak sih kalau enggak, jemaat. Jemaat ya. Jemaat biasa. Masya Allah. Jadi setelah ini walaupun Mas Louis berbeda keyakinan sama orang tua, di dalam Islam orang tua tetap adalah orang yang paling kita muliakan sebagai anak gitu ya. Dari ibu terutama. Jadi kita sangat memuliakan ibu dan tetap mematuhi dan menyayangi ibu gitu loh. Tetap kita patuh kepada ibu, tetap kita patuh kepada orang tua dalam hal yang baik-baik dan tidak menyalahi syariat gitu. Jadi tetap bersikap baik. Tetap kalau teleponan sering atau Enggak terlalu sering sih. ya tetap
dijalin terus komunikasi yang baik ya kan, ya, PDKT terus sama orang tua, atau kalau mungkin sekarang teleponan cuma sepekan sekali, mungkin bisa ditambahkan intensitasnya gitu. Oh kok tiba-tiba kenapa anakku ini Ya, ntar jadi malah curiga. sayang banget nih, sayang banget sama aku nih, jadi lebih perhatian, mungkin akhlaknya lebih baik. Nah kita nggak tahu. Pintu hidayah itu wasilahnya bermacam-macam. Kita cuma menjadi yang terbaik aja. Ya, jadi seorang Muslim yang sebaik-baiknya. Gitu. Jadi nanti malah curiga. Nggak apa-apa mas. Kita minta tanda tangannya Mas Luis di sini. Kena materai ya. Ini juga. Ya, di tempat yang Mas Luis ini keturunan Chinese atau? Oh, keturunan Chinese. Dua-duanya orang tua Chinese, dua-duanya. Chinese asli mana? Semarang. Ya, Kalau bahasa apa yang dipakai? bahasa Indonesia, bahasa Jawa biasa sih. Oh, nggak ada bahasa Chinese. Nggak ya? ada. Oh. Baik, untuk saksi Pak, salah satu. Iya. Pak. Minta tanda tangan di sini. Oh, iya. Di sini ya. Di sini. Nanti nama di sini aja. Ya, nama jelas di situ. Diserempetkan materai enggak? Enggak apa-apa. Ya. Bismillah. Sekali lagi Mas. Oh ya, ada dua kopi dia soalnya. Nanti salah yang satunya akan kita keep di sini untuk arsip. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Di mana? Di sebelah sini dan nama jelasnya. Oh iya. Di sini, J. Nggih. Monggo silakan. Terima kasih lah. Nggih, Alhamdulillah telah bertambah saudara kita yaitu Mas Luis. Kita doakan semoga Mas Luis ini istiqomah di dalam Islam dan dimudahkan mempelajari Islam. Allah mudahkan semua jalannya. Amin. Oke. Jadi setelah ini apa rencananya Mas Luis? Maksudnya rencana Planning hidupnya nih. Setelah ini kan kita kan sudah belajar Islam nih sedikit-sedikit. Ya. Jadi setelah syahadat berarti Mas Luis akan diwajibkan mematuhi syariat Islam, yang mana salah satunya adalah sholat sebagai syariat yang utama gitu ya. Yang pertama kan syahadat, ini barusan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan kita menyembahnya kepada Allah, dan Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah yang mengajarkan agama ini kepada kita. Nah setelah itu adalah sholat. Sebelumnya udah sedikit-sedikit mempelajari Islam atau? ya paling yang dipelajarin ya lebih ke ilmu-ilmunya. Kalau untuk tata cara kayak sholat itu kayak gitu Belum tahu ya, belum terlalu ya. Oke. Kayak sholat itu nanti sehari 5 kali. Tidak tahu ya. Iya. Ya, jam-jamnya udah tahu. Oke. Lalu setelah itu kan sebelum semuanya dimulai, sebelumnya sholat itu yang kita ketemu sama Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah itu maha suci dan hanya menerima yang suci-suci. Sebab itu kita sebelum ketemu sama Allah kita harus suci dulu. Gimana caranya? Yang pertama, karena Mas Luis ini baru syahadat, baru kembali, maka setelah ini mandi besar. Ya, mandi besar gimana tuntunan caranya nanti ada catatannya. Dan setelah itu setiap kita mau sholat ada yang namanya wudhu. Nah, wudhu ini juga untuk mensucikan diri agar kita ketemu sama Allah Ta'ala. Baik, nah, ini yang sebetulnya di sini. Ini ada sedikit tanda sayang kami pada teman-teman kita yang baru saja mengucapkan syahadat. Dalam bingkisan ini ya, itu adalah Quran, ada sarung, lalu ada
Nah ini buku Iqra, ini buku yang paling umum kita temui untuk mempelajari bagaimana cara. Udah punya, kita tambahin biar cepat belajarnya. Ada yang mungkin sama aja, belajarnya cuma satu. Oke, kita tambahin nggak apa-apa. Nah yang ini mungkin sampai belum punya, ini adalah panduan praktis hijrah. Nah dari sini nanti dasar-dasar tentang syariat Islam, hadis-hadis yang umum gitu kan, gimana caranya sholat, gimana caranya mandi besar tadi, gimana caranya wudhu, ada di buku ini. Nanti bisa dipelajari, bisa dibaca-baca, dan bisa diajarkan oleh pembimbingnya nanti. Silakan diterima Mas. Terima kasih. Oke, belum ya. Insya Allah nanti akan kita coba kondisikan, atau nanti kalau memang janjiannya waktunya agak nggak ketemu, nanti bisa hubungi kami. Insya Allah akan kita aturkan pembimbing mualafnya yang ngajarin itu, gitu ya. Saya rasa itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Bapak, oke? Sudah? Oke, baik. Selamat Mas Luis. Semoga istiqomah ya. Insyaallah. Ini kami sampaikan amanah dari para donatur, para pusaki yang menitipkan zakatnya kepada kita di Mualaf Center Yogyakarta. Salah satu yang berhak atas penerimaan zakat itu adalah mualaf. Ya, silakan. Nah, bismillah. Di sebelah saya ada teman dari sahabat yang baru mualaf. Gimana perasaan jenengan? Alhamdulillah bersyukur sekali ya, akhirnya teman saya ini bisa masuk Islam. Karena dulu waktu awal ke Jogja kita pertama kali ikut jamaah Ma'iyah di Bantul, kemudian seterusnya kita lanjut Ma'iyah terus, dan pada akhirnya hari ini teman saya bisa memeluk Islam dengan kemantapan hatinya sendiri. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa saudara tersebut itu mengenal Islam tuh dari ajakannya Mbak ya, Mbak ya? Iya. Awal kenal pertama di komunitas, terus karena pindah ke Jogja saya kuliah. Nah, teman saya ada jamaah Ma'iyah yang udah lama. Kemudian saya tertarik untuk ikut dan mengajak teman saya. Alhamdulillahnya mau. Nah, pada saat itu langsung mulai proses yang panjang belajar Islam. Kalau untuk pengajiannya itu udah berapa kali gitu yang saudara yang barusan mualaf ini ikut? Setiap tanggal 17. Per bulan berarti? Per bulan, per bulan. Mungkin cuma itu saja sih Mbak saya tanya. Makasih ya Mbak ya. Sebelum itu Mas, saya mau nanya Mas. Masnya kan sekarang kan udah resmi Mas jadi seorang muslim. Apa perasaan dari Mas? Perasaan? Campur aduk pasti. Campur aduk. Tegang? Iya pasti. Maksudnya tegangnya untuk mikir ke depannya nanti untuk ngomong sama orang tua, ke keluarga kayak gitu. Di lain sisi ada perasaan bahagia. Oh iya pasti. Dan untuk itu apa ya? Mas sendiri kan udah pernah belajar tentang Islam nih Mas ya? Pengajian gitu. Ada nggak Mas? Udah belajar ngaji atau? Belum sih Mas. Ya sedikit-sedikit sih paling nggak belajar Iqra. Itu sedikit-sedikit udah. Tapi ya, tetap bolong. Tapi tetap rutin kan Mas ya? Rutin ke pengajian gitu kan ya? Iya, kayak nanti malam ini saya ada pengajian berangkat. Setiap tanggal 17 kan saya ikut pengajiannya Cak Nun. Cak Nun. Ya, itu saya ikut sudah setiap bulan hampir 4 tahun. 4 tahun. Oh, jadi 4 tahun itu tetap ikut gitu Mas? Ya. Setiap bulan, setiap tanggal 17 kalau memang pas waktunya bisa pasti saya berangkat. Kalau dari saya pribadi, semoga Mas tetap istiqomah ya Mas ya. Soalnya ya gimana ya, istiqomah itu berat banget gitu. Ya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, istiqomahnya lancar gitu menjadi seorang muslim yang kafah. Sekian sahabat fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.